Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada dua hal yang mungkin saya mau tanyakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama terkait dengan kemenangan tadi. Jadi ketika misalnya diserukan azan, kemudian kita masih sibuk dengan urusan dunia, maka mungkin bisa dikategorikan bahwa kita tidak kita kalah pada saat itu. Kita tidak bisa melawan godaan untuk melaksanakan panggilan Allah. Tapi pernah salah satu ustadz mengatakan seperti ini, Pak. Bahwasanya ketika misalnya azan, kemudian kita misalnya sibuk, misalnya ada tamu misalnya, kemudian azan, tapi kita tidak ke masjid, kita melayani tamu. Jadi itu katanya sama dengan kita menyembah tamu. Ini agak ekstrem ini, Pak. Ada juga misalnya kita azan, baru kita misalnya di pasar, kita berdagang misalnya. Sama juga kita menyembah barang dagangan kita misalnya. Katanya begitu. Ada juga misalnya di kampus misalnya, kita lagi belajar. Ada kita belajar, kemudian azan, tapi kita tidak penuhi. Ada yang bilang bahwa sebenarnya kita pada saat itu kita menyembah ilmu begitu, menyembah ilmu pengetahuan. Ada juga misalnya mungkin pada saat azan kita lagi nonton TV, sama katanya kita menyembah TV. Apakah bisa sampai seperti itu? Apakah tingkatannya seperti itu? Mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan. Kemudian yang kedua terkait dengan kontestasi politik tahun 2024, ada seorang ustadz ini, dia menyampaikan di media bahwasanya masyarakat kita sekarang ini masih istilahnya masih Islamofobia. Kenapa dibilang Islamofobia? Kebetulan katanya kebetulan ini ustadz mau mencalonkan diri jadi anggota dewan. Apa beliau bilang? Beliau heran, katanya kenapa kalau di masyarakat misalnya ada selebritis atau ada artis atau ada siapapun yang misalnya tidak punya kemampuan untuk menjadi anggota dewan, misalnya mendaftar anggota dewan, masyarakat tidak curiga, masyarakat oke-oke saja, misalnya penyanyi, artis, ya padahal ini tidak punya kemampuan, masyarakat oke-oke saja. Tapi kenapa ketika ada ustadz yang mencalonkan jadi anggota dewan, masyarakat kemudian jadi curiga. Tidak ada jaminan artis ini bisa membangun masyarakat lebih baik. Tapi ustadz ini kan ada jaminan paling tidak. Jadi itu mungkin saya mau minta pendapat dari saya. Bentuk pertanyaan juga ini. Pertanyaan. Itu asal mula itu asal pada saat kapan? Apakah pada saat Nabi atau sebelum Nabi di sana itu azan, dan urutannya itu hampir sama semua. Urutan bacaan azannya itu hampir sama semua di seluruh dunia. Jadi asal mulanya itu azan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim, dari Pak Iqbal. Pertanyaan tentang, jadi begini, itu salat berjamaah itu sunnah. Ingat, bukan wajib, sunnah. Melayani tamu juga sunnah. Nah, ini tinggal pilihan. Kita kehilangan 20 derajat, tapi kita melayani tamu. Itu pilihan. Dan juga kita lihat tamunya siapa. Ya, tamunya kalau mungkin sama dengan kita prinsipnya, ya mungkin kita minta izin. Atau kita sama-sama ke masjid. Tapi kita lihat juga, jangan sampai justru kita membuat dosa. Karena dia membuat tidak enak sama kita, karena tamu ini. Saya pernah bertamu di masjid, di pesantren di Maros itu. Ada lagi pesantren itu, apalagi namanya itu.
Pak Kiainya meninggalkan kami kan begitu azan. Tapi kita paham, sebab dia seorang kiai yang menjadi panutan. Jadi kita tidak keberatan. Justru kami ikut dengan dia ke masjid. Jadi kita lihat situasinya. Dan kita bukan berarti bahwa kita menyembah dia, tidak. Menghargai tamu itu adalah sunnah. Penghargaan kita. Bahkan kalau kita salat sunnah itu, kalau ada tamu diusahakan dipersingkat untuk melayani tamu. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minnas. Dan ingat, bukan wajib. Jadi bukan kita berarti menyembah. Nah dalam bertugas, kalau hanya nonton televisi, aku tambahkan. Lah. Tapi ada ketika dalam bertugas itu, seperti di televisi itu, ada teman melayani audio. Jadi saya pernah tegur dia. Dia audio, begitu azan di baru-baru dia tinggalkan audionya. Nah, saya sampaikan, saya bilang, ini kau menangani sesuatu yang penting untuk khalayak ramai. Kalau kau salat, 20 derajat tapi untuk dirimu saja, ini kau melayani tamu. Jadi itu pilihan. Dan jangan ketinggalkan tugas. Untung selama dia bertugas beberapa kali itu, tidak ada trouble. Tapi kalau ada trouble, nah itu ada persoalannya. Jadi itu persoalan pilihan. Ya. Nah, artinya ini memang ya barangkali pada tingkat tertentu yang dianggap itu panggilan itu luar biasa. Tapi kan ada kepentingan. Jadi kita fleksibel saja di sini. Dan Allah yang menilai. Berarti tergantung dari niat kita. Bukan menyepelekan itu. Tapi kalau kegiatan kita tidak begitu penting, seruan itu yang besar. Allahu Akbar. Kalau kita tetap bekerja untuk sendiri ya, nah itu berarti mengecilkan itu. Tapi ada rapat, kadang-kadang kita rapat, pimpinan rapat, sementara pimpin rapat ya. Kita ikuti saja pertanggung jawabnya. Tapi ada yang jadi Pak Rahmat Baslam almarhum. Setiap rapat Pak itu kalau azan dia tinggalkan. Minta izin salat. Lama-lama dirubah itu rapatnya. Kalau dia azan, dia break. Nah ini tergantung dari pimpinan. Ketika saya dulu menjadi pimpinan dalam suatu organisasi, begitu. Kalau azan saya break. Itu. Jadi tergantung dari pimpinannya juga. Tapi ada azannya. Tapi banyak sampai pada level menteri saat ini. Kalau azan setidak-tidaknya dia berhenti dulu. Meskipun dia tetap rapat lanjut rapatnya, tapi dia mendengarkan dulu. Jadi tergantung dari itu. Kemudian untuk azan itulah Rasulullah ketika dia mau memanggil, dia pikir, bagaimana ya? Kalau dulu orang itu ada api unggun. Itu tempo dulu itu zaman primitif. Api unggun, salat itu menyembah. Nah, kemudian ada trompet. Kemudian ada lonceng. Bagaimana kalau Islam ini jangan seperti itu. Ada yang mimpi. Dua sahabat yang mimpi. Begitu. Rasulullah. Dan disampaikan kepada Rasul. Dan dia setuju. Jadi itu istimewa itu salat. Bukan dari Rasul awalnya, dari sahabat. Ya, azan itu dari sahabat. Saya lupa namanya, tapi salah satu Umar bin Khattab salah satunya ada bermimpi tentang itu. Ya. Dan itu luar biasanya. Kalau bel itu kan tidak begitu asik di televisi ya, pemainnya. Apalagi kalau api. Tapi yang asik itu kalau lapas. Jadi memang dipersiapkan untuk zaman modern, zaman media. Makanya dia lapas. Saya bayangkan kalau bel saya. Itu jadi kesan. Jadi inilah memang agama Islam itu agama dipersiapkan untuk akhir zaman. Makanya dia lapas di situ pemanggilannya. Ya, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dari judul dari narasumber bahwa menuju suatu kemenangan, saya rasa sudah dijelaskan semua Pak Nur Samsu tentang kompetisi-kompetisi yang dilakukan manusia baik di dunia dan sampai di alam sana, yang sudah dijelaskan bahwa kompetisi di dunia itu hanya sebagian kecil yang akan kita raih, paling hanya didapatkan walaupun kita menang kalah sama, ada istilah kalah menang sama di dalam hal ini. Jadi hanya nama yang kita paling pujian yang kita peroleh dari kompetisi itu apabila kita memenangkan. Tapi kompetisi yang satu yang kita maksud, yang dimaksud dengan di dalam azan itu hayal salah hayal falah adalah suatu kompetisi yang sangat berat, yang sangat sulit untuk dijalani, karena boleh dikata ujung-ujungnya itu adalah yang dijanjikan Allah sendiri, itu jannah, itu surga. Jadi tidak semudah itu untuk mendapatkan yang kita maksudkan itu. Dan dilapaskan dalam sehari semalam yang berulang-ulang itu karena mungkin untuk sebagai peringatan kepada kita apabila
engkau kalah dalam hal ini, maka engkau lah kalah selama-lamanya, tidak akan pernah mendapatkan suatu kesenangan dan kebahagiaan sedikit pun. Makanya selalu diserukan tiap-tiap, karena mungkin Allah sudah tahu bahwa apabila kau kalah, selesai sudah. Dan kemenangan yang harus kita ditentukan untuk memperoleh suatu kebahagiaan itu. Jadi salah satu kata Pak Nur Samsu tadi yaitu melawan hawa nafsu itu sendiri yang di dalamnya ada iblis, ada setan untuk memperoleh kemenangan itu. Jadi kemenangan yang dimaksud itu bukan suatu kemenangan yang diraih begitu saja, tidak, ada usaha yang perjuangan yang begitu berat yang kita hadapi.